Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran fisika ya. Di pertemuan awal pada saat kita berkenalan, gue sudah sampaikan bahan ajar untuk pembelajaran fisika 1 semester ke depan. Nah, di awal pokok bahasan kita yaitu bab 1, kita akan belajar tentang rangkaian arus searah. Nah, kita mulai. Mungkin ada yang bertanya di antara kalian, apa sih yang dimaksud dengan arus listrik ini? Nah, ini bagian penting yang akan kita pelajari dalam rangkaian arus searah. Sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan arus listrik? Ya, benar. Jadi arus listrik ini analog sekali dengan arus air ya. Ada alirannya begitu ya. Jadi arus listrik ini merupakan aliran elektron yang mengalir melalui suatu penghantar dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, karena elektronnya kelebihan, maka untuk mencapai keseimbangan elektron ini mengalirlah berpindahlah pada yang kekurangan elektron. Aliran elektron ini yang kita sebut dengan arus listrik. Tetapi disepakati bahwa arah arus ini berlawanan dengan arah aliran elektron. Sehingga jika elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka arus listrik sebaliknya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kemudian setelah mengetahui tentang arus listrik, ada besaran yang disebut dengan kuat arus listrik. Apa sih yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Ya, kuat arus listrik ini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar persatuan waktu. Nah, untuk mengetahui arus listrik, kita gunakan alat ukur yang disebut dengan ampere meter. Ampere meter itu dipasang seri terhadap benda yang akan kita ukur arusnya. Ya, ini ada seorang tokoh yang sangat berjasa dalam pengembangan teori listrik ya. Nah, kita lanjut nih ke hukum Ohm ya. Nah, menurut Ohm, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar asal suhunya dijaga tetap. Jadi I sebanding dengan V. Nah, R-nya ini adalah sebuah hambatan yang melalui penghantar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hambatan. Ada sebuah device yang khusus berfungsi sebagai penghambat, namanya adalah resistor. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dari suatu penghantar. Teman-teman, jadi ketika kita mengalirkan arus listrik melalui suatu penghantar, nah arus listriknya penghantarnya sendiri ini memiliki hambatan yang dikenal dengan hambatan dalam. Nah, berapa besar hambatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah jenis bahan yang dikenal sebagai hambatan jenis, simbolnya adalah Rho. Yang kedua adalah panjang penghantarnya. Nah, bagaimana panjang penghantarnya? Karena ini sebanding, artinya makin panjang suatu penghantar, maka hambatannya akan semakin besar. Demikian juga pada arus listrik, ya, hambatan ini dipengaruhi oleh panjang kawat. Dan yang ketiga adalah luas penampang kawat. Umumnya, penghantar ini atau kawat ini berbentuk silinder, maka luas penampangnya adalah berbentuk lingkaran. Makin besar luas penampangnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Artinya, arus listrik akan dengan mudah leluasa mengalir melalui penghantar tersebut jika luas penghantarnya atau luas penampangnya semakin besar. Ya, ini hambatan sendiri ada komponen yang khusus berfungsi sebagai penghambat, namanya adalah resistor. Nah, resistor ini memiliki bentuk seperti pada gambar ini ya. Kemudian resistor ini jika kita memiliki lebih dari satu resistor, maka bisa dihubung secara seri maupun secara paralel. Jadi ada dua hubungan ya, resistor ini seri, paralel, atau dalam kenyataannya bisa merupakan gabungan dari keduanya. Untuk rangkaian seri, seperti pada gambar bahwa salah satu ujung resistor dihubungkan dengan salah satu ujung resistor yang lain, demikian seterusnya. Dalam rangkaian, simbol resistor ini adalah garis-garis zigzag gitu ya, seperti pada gambar. Nah, pengganti resistor-resistor yang disusun secara seri ini, atau resistor totalnya, itu adalah merupakan penjumlahan secara aljabar dari masing-masing resistor komponennya. Ya, susunan para seri ini berfungsi untuk memperbesar hambatan. Artinya begini, jadi kalau kita memiliki beberapa hambatan, sementara hambatan yang dibutuhkan dalam rangkaian ini lebih besar, maka susunan yang diharapkan, yang diperlukan adalah susunan seri. Bisa difahami ya teman-teman? Lanjut pada susunan yang kedua. Yang kedua adalah susunan paralel. Nah ya, susunan paralel ini prinsipnya adalah kedua ujung resistor dihubungkan pada kedua ujung resistor yang lain, demikian seterusnya.
ya. Dalam rangkaian bentuknya seperti pada gambar. Nah, resistor total dari atau gabungan atau pengganti dari masing-masing resistor tadi yang kita susun secara paralel bisa dinyatakan dalam 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya sampai dengan N resistor. Kalau kita cermati dari persamaannya, hubungan paralel ini bertujuan untuk memperkecil hambatan. Ibu perkenalkan berikutnya adalah ada Gustav Robert Kirchhoff. Kenapa demikian? Ya, beliau termasuk orang yang berjasa dalam mengembangkan teori tentang rangkaian arus searah. Ya, kita lanjut pada berikutnya, yaitu hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff ini berkenaan dengan aturan mengenai arus. Ya, jika rangkaian terdiri dari beberapa rangkaian sederhana yang tertutup, maka arus-arus ini akan masuk melalui cabang-cabang dari rangkaian tadi. Menurut hukum 1 Kirchhoff, jumlah dari kuat arus yang masuk ke dalam satu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik simpul atau percabangan tersebut. Nah, demikian mudah ya teman-teman. Ya, oke, kita lanjut pada hukum kedua Kirchhoff. Nah, ini berlaku jika terdapat sebuah rangkaian tertutup. Menurut hukum 2 Kirchhoff, dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0. Jadi jika dinyatakan dalam persamaan matematis, ya bisa dituliskan sigma epsilon ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Ya. Langkah-langkah penyelesaian hukum Kirchhoff, yang pertama adalah buatlah arah loop pada masing-masing rangkaian, ini bebas ya. Kemudian berikan arah arus pada masing-masing cabang. Perjanjian tandanya GGL bernilai positif jika kutub positif dari GGL dilalui lebih dahulu oleh arah loop. Yang kedua, arus bernilai positif jika searah dengan arah loop. Nah, ini akan kita coba dalam bentuk latihan soal supaya apa yang Ibu sampaikan di sini bisa lebih jelas ya. Bagian terakhir dari pokok bahasan yang sekarang ini adalah energi dan daya listrik. Apa sih yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Ya, besarnya sebanding dengan beda potensial, arus, dan jumlah waktu atau Vt. Ya, Anda bisa cermati persamaannya. Kemudian yang berikutnya daya adalah daya listrik. Ya, daya listrik ini sama dengan laju energi atau jumlah energi per satuan waktu. Satuan dari daya listrik adalah watt. Ya, jadi apa maknanya? Kalau Anda lihat misalnya salah satu perkakas alat di rumah tangga kita, setrika misalnya buat anak-anak perempuan sering menyetrika ya. Nah, terlihat misalnya di sana tercantum 250 watt. Artinya daya energi yang diperlukan oleh setrika tersebut untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas, dan pada saat menyetrika itu dibutuhkan energi sebesar 250 Joule setiap waktu atau setiap detik. Nah, itu maknanya. Saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan eksplor materi ini dalam bentuk latihan soal. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.